Bapak BK Dulu Kamsara. Beliau salah seorang anggota atau komisioner dari Komnas HAM Republik Indonesia. Itu bersama rombongannya. Dan saya hormati Ketua Protokol, dan saya hormati Kepala BPBD, dan saya hormati rekan-rekan, kawan-kawan, sahabat-sahabatku, dan Bapak Ibu sekalian dari pers, baik cetak maupun online elektronik. Pada kesempatan yang bahagia ini, tiba saatnya saya akan menyampaikan beberapa hal dan juga nanti akan disampaikan pula oleh Pak BK berkaitan dengan isu berita masalah yang kali ini masih terasa ada, yaitu terkait dengan penyegelan Batu Sapatu atau terkait dengan usulan permohonan yang tersampaikan kepada saya dari keluarga besar komunitas masyarakat Akur Sundariwitan. Alhamdulillah, kalau beberapa waktu yang lalu terjadi berita atau ada berita yang simpang siur sehingga menimbulkan tafsir yang multitafsir, ya. Mudah-mudahan dengan kehadiran Pak BK dan Komnas HAM ini dalam rangka meluruskan, menundukkan persoalan dalam arti yang sesungguhnya. Walaupun sudah seperti itu, masih mungkin terjadi beberapa hal, perbedaan pendapat, pandangan. Tapi inilah sebuah dinamika. Namun kami tidak tinggal diam, tidak selalu akan berusaha untuk menyelesaikan setiap persoalan atau permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang terjadi di tengah-tengah pemerintahan daerah, dan semuanya. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, pertama terkait penyelesaian beberapa masalah dari usulan-usulan yang sudah masuk pada kami, sedang kami membuat kajian. Kajian ini tidak mudah, dan tentu saja kajian-kajian yang kami lakukan pun harus kami konsultasikan untuk bisa mendapatkan masukan-masukan yang berharga, masukan-masukan yang baik untuk adanya sebuah kesimpulan atau keputusan. Ini persoalan tidak mudah, karena tinjauan kami dari aspek regulasi, tinjauan kami harus juga dari aspek sosial, budaya, dan lain sebagainya. Termasuk tinjauan kami dari seluruh warga, harapan dan keinginan warga masyarakat yang mengharapkan akan lahir sebuah kebijakan. Di sisi lain, kami berusaha untuk berkomunikasi dengan semua pihak. Ya. Yang terpenting pada saat yang bagian ini semuanya harus serba tenang. Dan saya berharap sekali kepada teman-teman pers untuk bisa memberitakan berita-berita yang konstruktif terkait dengan ini, terutama apapun dengan berita-berita yang lain. Saya percaya teman-teman pers adalah bagian daripada kami juga, sehingga mohon dibantu untuk juga perlu menjadi sosok-sosok yang bisa memediasi, menyatukan, merajut pandangan-pandangan yang berbeda terkait dengan hal ihwal yang terjadi saat-saat seperti ini. Itu saja yang saya sampaikan sebagai pengantar. Selanjutnya kami persilahkan. Sekali lagi, tadi kami berbincang banyak dengan Pak BK dari Komnas HAM.
semuanya kami kupas, ya, dan banyak sekali langkah-langkah yang akan kami tempuh, ya. Dan juga apresiasi dari Komnas HAM kepada pemerintah daerah atas langkah-langkah yang sudah dilakukan, yang hari ini membuatkan suasana sudah semakin nyaman, tidak ada ketegangan, tidak lagi ada statement-statement dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu bisa lebih menenteramkan saya bersama seluruh jajaran pemerintah daerah, ya, untuk bisa secepatnya menyelesaikan masalah-masalah ini. Selanjutnya kami persilakan barangkali ada yang disampaikan Pak BK, nanti selanjutnya bisa kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati yang terhormat, kawan-kawan media, terima kasih atas kesempatannya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan polemik atau permasalahan pembangunan Tugu Bakal Makam Leluhur komunitas Akur Sunda Wiwitan. Jadi pada kesempatan ini yang pertama saya ingin mengkonfirmasi bahwa kedatangan kami sejak kemarin adalah menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh komunitas Sunda Wiwitan kepada Komnas terkait dengan penyegelan Tugu Bakal Makam Leluhur komunitas Sunda Wiwitan. Kawan-kawan komunitas Sunda Wiwitan mengadu tanggal 20 Juli 2020, jadi persis setelah paginya penyegelan, terus kemudian siangnya mengadukan tentang apa yang sedang terjadi kepada Komnas. Kami ingin menegaskan bahwa persoalan apa yang terjadi di Kuningan ini menjadi prioritas Komnas HAM, menjadi prioritas penanganan Komnas HAM. Kenapa? Kemudian karena ini juga menjadi satu dari 7 isu prioritas yang ada di Komnas HAM terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Karena itulah mandat Komnas bagaimana memastikan pemenuhan, penghormatan, penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Dan salah satu isunya adalah soal kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan segala turunannya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai langkah, tentu saja kami sudah langkah lanjutan, kami sudah berkirim surat, berkomunikasi juga kepada pemerintah Kabupaten Kuningan, kepada Kapolres Kuningan, terus kemudian Kapolda, Gubernur, Kemendagri, Kementerian Agama, dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami intinya kepada beberapa pihak tersebut meminta keterangan dari masing-masing pihak seperti apa terkait dengan polemik yang ada. Itu suratnya, dan khusus kepada Kepolisian Republik Indonesia Resort Kuningan, kami meminta memang untuk menjaga keamanan, mencegah adanya kekerasan, ujaran kebencian, dan juga melakukan tindakan tegas penegakan hukum apabila memang ada tindakan-tindakan yang melawan hukum. Itu kira-kira surat atau permintaan keterangan sebagai bagian dari upaya pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM atas kasus ini. Yang kedua, yang ketiga, selain berkirim surat, kami juga berkoordinasi dengan Kemenko Polhukam, dengan Kementerian Kantor Staf Presiden, dan juga beberapa lembaga lain, termasuk Ombudsman, untuk kemudian saling berkoordinasi, saling mengupdate informasi-informasi atau perkembangan apa sehingga kasus ini segera selesai. Nah, khusus pada Komnas HAM memang di kami yang mengeluarkan surat dan juga kemudian mengeluarkan beberapa permintaan. Yang ada 4 permintaan utama sebenarnya
ini pernah kami sampaikan di rilis kami meminta kepada Bupati dan jajaran pemerintah Kabupaten Kuningan untuk menghentikan proses penyegelan tersebut. Terus kemudian yang kedua, meminta kepada Kapolres dengan poin yang tadi, menjaga keamanan untuk mencegah adanya kekerasan, ujaran kebencian, dan tindakan tegas. Terus yang ketiga, meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk kemudian melindungi secara paripurna hak-hak warga negara, termasuk juga komunitas Sedawiwitan, khususnya hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, karena itu ada dalam konstitusi kita yang harus dijunjung tinggi. Dan yang keempat, ini juga yang sangat penting, saya kira tadi disampaikan Pak Bupati, adalah meminta kepada semua pihak untuk mengedepankan dialog berdasarkan prinsip kemanusiaan dan penghormatan hak asasi manusia. Jadi ada 4 poin utama dari Komnas HAM terkait dengan situasi yang ada. Kami keluarkan rilisnya tanggal 27 Juli 2020 terkait dengan situasi yang ada. Nah, setelah itu kemudian kami mengamati dinamika yang ada terkait dengan kasus ini. Dinamika, dan kalau boleh ini saya usul, tapi ini istilahnya off the record begitu. Turbulensinya sangat tinggi. Turbulensinya sangat tinggi, terus kemudian dinamikanya juga sangat cepat. Tapi ternyata kemudian dari amatan kami, dinamika yang ada atau turbulensi yang ada itu mengarah kepada sesuatu yang positif. Artinya positif itu kemudian selangkah lebih maju atau 2 langkah lebih maju menuju penyelesaian sengketa yang ada atau kasus yang ada. Saya mendapat berita atau informasi Pak Bupati datang ke Paseban untuk berdialog, terus kemudian dari Paseban juga menghadiri undangan dari pemerintah Kabupaten Kuningan, gitu. Saya kira itu 2 langkah yang positif untuk penyelesaian kasus ini. Jadi ada keterbukaan, ada kemudian kebutuhan bersama bahwa kasus ini segera selesai. Tentu saja dengan kalau dari sisi Komnas HAM sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Nah, pada titik itulah saya akan mengulang apa yang tadi disampaikan Pak Bupati. Komnas HAM mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Bupati dan jajarannya. Artinya tentu saja tidak hanya hari ini saja kami ketemu begitu, tapi juga saya mendapat informasi bahwa kemarin ada Pak Camat Cigugur juga datang ke Paseban, terus hari ini ada diskusi, terus juga ada langkah bareng dengan Direktur Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, untuk bagaimana kemudian soal penetapan masyarakat hukum adat. Saya kira itu adalah bagian yang integral dari penyelesaian kasus ini. Nah, merujuk pada perkembangan yang ada, kemarin saya datang ke Paseban. Bertemu dengan pihak keluarga, lumayan lengkap begitu, dan kemudian saya meminta keterangan sambil diskusi tentang apa yang sudah terjadi pasca penyegelan tersebut. Dan kemudian Paseban juga tanpa bermaksud mewakili, kemudian juga menyatakan bahwa memang sudah ada beberapa langkah maju begitu terkait dengan penyelesaian yang ada. Saya juga berkunjung sempat ke lokasinya gitu, di tugu tersebut, dan melihat seperti apa bangunan yang ada, sehingga saya pengen mengecek secara langsung. Dan hari ini saya dari pagi sampai tadi siang ketemu dengan Pak Bupati, Wakil Bupati, lengkap begitu. Dan sekali lagi saya apresiasi karena pertemuan tadi lengkap gitu. Pak Bupati ada, Pak Wakil Bupati ada, Ketua DPRD ada, Kapolres ada, Dandim ada, Kajari ada, Wakil dari Pengadilan Negeri ada, termasuk juga Sekda. Jadi saya menghargai kelengkapan
Forkompimda sebagai, saya kira itu bentuk komitmen yang baik untuk penyelesaian kasus ini. Nah, menimbang kepada dinamika yang ada, terus kemudian informasi yang ada di kami, terus pembaharuan atau informasi tambahan dari Pak Bupati, dari Pak Kapolres, segala macam langkahnya, dan ini juga saya sudah komunikasikan kepada pihak Paseban, Sunda Wiwitan. Kami menganggap bahwa ada hal yang harus dilakukan bersama untuk menyelesaikan kasus ini. Karenanya Komnas HAM bersedia untuk menjadi mediator, memediasikan antara teradu, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Kuningan dengan teradu Sunda Wiwitan. Jadi mediasi hak asasi manusia, kami menawarkan seperti itu. Jadi nanti dengan di tempat atau waktu yang sudah ditentukan atau disepakati bersama akan ada mediasi penyelesaian kasus ini, sehingga semua pihak bersepakat tentang penyelesaiannya seperti apa jalannya, terus kemudian langkah-langkah ke depan yang akan diambil ini juga seperti apa. Jadi akan ada seperti mediasi hak asasi manusia. Tentu saja Komnas HAM punya pertimbangan sendiri yang nanti akan disampaikan pada saat mediasi, dengan menimbang, dengan mengingat atau berdasarkan bahan informasi yang ada di kami, dari Pemkab sendiri, dari Paseban sendiri, ataupun juga menimbang dengan berbagai macam instrumen hak asasi manusia sebagai dasar dan mandat kami di situ. Jadi seperti itu. Dan kemarin juga Paseban ketika saya sampaikan apakah bersedia dimediasi begitu, pihak keluarga bersedia mediasi kalau pemerintah kabupaten bersedia mediasi. Nah, tadi dalam rapat juga disampaikan kami Pak Bupati juga bersedia untuk mediasi. Jadi saya kira sudah ketemu jalannya. Nanti tinggal mendiskusikan substansinya. Substansinya seperti apa ya, diskusi bersama di situ dalam mediasi itu. Harapannya kemudian pertama kasus itu selesai, gitu ya. Kasus itu selesai. Terus yang kedua kemudian situasi keamanan, ketertiban, kenyamanan seluruh warga Kuningan juga terjaga, gitu. Terus juga yang tidak kalah pentingnya adalah relasi antar kelompok masyarakat. Relasi antar kelompok masyarakat juga terbangun harmonis. Mungkin ada hubungan yang agak sedikit renggang, terus kemudian agak sedikit jauh. Dengan mediasi itu, ketika kasusnya selesai, maka ada langkah-langkah untuk memperbaiki hal itu. Itu. Dan yang terakhir dari saya kira saya berharap betul kepada pemerintah Kabupaten Kuningan, kepada kawan-kawan komunitas Sunda Wiwitan, untuk kemudian bisa menjadi semacam model, gitulah. Model bagaimana kemudian penyelesaian sengketa yang baik, menjadi contoh gitu ya untuk daerah lain, karena saya kira kasus-kasus yang hampir sama ini juga banyak di daerah-daerah lain. Makanya di Kuningan saya berharap betul kita bisa bersama menjadi model penyelesaian yang baik, musyawarah itu, juga meletakkan dasar yang kuat saya kira untuk tahun depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun, atau bahkan kemudian ke anak cucu kita, tentang bagaimana merawat kebinekaan, kemudian penghormatan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan amanat konstitusi. Yang lain adalah kami berharap betul, saya mau menegaskannya dari disampaikan Pak Bupati, berharap betul bahwa semua menjaga kondusivitas relasi yang ada, sehingga sengketa yang ada tidak meluas gitu. Terus kemudian juga bisa saling menahan diri
untuk tidak melakukan statement-statement yang bukan hanya kontraproduktif, tapi juga memperlebar permasalahan yang ada. Jadi saya berharap betul dan saya minta tolong juga kepada kawan-kawan jurnalis untuk juga ikut berkontribusi menjaga itu. Ini ibaratnya kunci-kunci pintu dari masing-masing pihak itu sudah mulai terbuka. Tinggal membuka saja dan ketemu pada ruang yang sama. Dan ini yang kemudian kita jaga bersama-sama. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan siang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Dekan. Barusan menyampaikan secara garis besar kehadiran beliau di sini dalam rangka mengambil langkah-langkah untuk turut serta menyelesaikan, termasuk untuk meluruskan semua berita-berita atau isu-isu ya, yang mungkin bisa membuat orang salah dalam penafsirannya, sehingga membuat suasana yang kurang baik. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita bersama, harapan saya, harapan KPK, dan saya yakin harapan Bapak Ibu sekalian, setiap persoalan tidak mungkin tidak bisa terselesaikan. Banyak jalan menuju ke Roma, itu adalah sepatah. Sudah, selanjutnya persilakan barangkali ada hal yang ingin ditanyakan, waktu dan tempat dipersilakan. Jalan dibuka, apakah ini sudah menjadi pertimbangan matang? Karena saya melihat masyarakat kan setuju dengan langkah yang diambil bupati bukan terkait masalah itu, tapi kan untuk kondusivitas di Kuningan. Saya pribadi sebagai media mungkin salut untuk bupati untuk mengambil langkah seperti itu, karena saya melihat seandainya tidak dilakukan penyegalan nanti masa akan turun. Kuningan sendiri kan selama ini saya melihat kondusif, dan ketika saran itu apakah tidak dikaji ulang atau gimana, karena saya melihat takutnya terjadi, meskipun tadi Bapak menyarankan bahwa Kapolres menjaga wilayahnya, itu sudah tugasnya polisi, tapi saya melihat akan menjadi gerakan yang, saran itu akan menjadi gerakan yang mungkin supremasi atau gimana, karena yang dipermasalahkan kan gini, masyarakat karuhunnya aja Madrais makamnya seperti biasa gitu kan, tapi kenapa yang baru meninggal terus makamnya seperti itu kan, itu yang menjadi permasalahan. Saya lihat justru di Cibubur sendiri selama ini kan masyarakatnya heterogen, tidak ada masalah sebelum terjadi ini, tapi kenapa setelah terjadi ini justru menjadi riuh gitu kan. Apalagi saya lihat juga emang tidak bisa dipungkiri wartawan juga ketika ada yang bersisten, karena ini media milik masyarakat, mereka ya ketika ada yang berkomentar bukan dengan, jadi mereka yang menampung, bukan dalam arti mau mengadu domba, tapi setiap orang kan berhak untuk memberikan penilaian selama ini seperti itu. Jadi saya berharap untuk masalah itu di sana juga dikaji. Kalau wartawan sih pasti akan memberitakan terus, karena ini daerah kita. Saya cerita Kuningan otomatis ingin seperti itu, Pak. Mungkin dari saya. Ya, terima kasih. Supaya permasalahan baru Saltonnya cepat beres, Pak, karena bagaimanapun juga nama Kuningan bisa tercoreng gara-gara permasalahan ini. Semakin cepat beres, semakin bagus, kondisi harus terjaga. Cuma ada dua hal yang ingin saya tanyakan, Pak, terutama pada dari perwakilan Komnas HAM. Sementara ini hasil kajian sementara Bapak dari Komnas HAM, siapa sih sebenarnya yang melanggar HAM itu? Pemerintah Kabupaten Kuningan atau Sunda Wiwitan? Kalau melanggar, dari sisi apanya ini, Pak? Satu itu. Yang kedua, kalau ini permasalahan ini beres, bagaimana cara menjaga harga diri pemerintah daerah yang menegakkan aturan supaya tidak sampai jatuh karena permasalahan ini, tetapi hak warga Sunda Wiwitan juga terpenuhi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ya. Betul bahwa langkah kami ke Kuningan ini adalah salah satu cara untuk mengkaji tentang rekomendasi final Komnas HAM seperti apa. Jadi ini bagian dari mengumpulkan bahan keterangan tentang kebijakan bupati dari soal perda sampai peraturan teknisnya seperti apa, sampai kemudian implementasi di lapangan.
Itu di situ. Terus terkait dengan langkah-langkah seperti apa? Ya, ini setelah kami pulang dari sini kan sudah terkumpul nih, dari sisinya Pak Bupati sudah terkumpul, kemudian dari sisinya Akur seperti apa, itu kami juga punya beberapa tools analisa, gitu, alat analisa yang dikaitkan dengan hak asasi manusia. Nanti akan jawabannya ke yang nomor 3, pertanyaan nomor 3, pertanyaan yang ketiga itu. Nah, tentang misalnya begini, ini soal agak diskusi lah ya jadinya, jadi diskusi agak panjang penjelasannya. Jadi soal kebebasan beragama dan berkeyakinan kita semua sudah tahu ada dalam konstitusi, itu hukum tertinggi negara Indonesia, tidak ada hukum lainnya yang lebih tinggi untuk pemerintahan Indonesia. Nah, udah ada jaminan. Terus kemudian soal kebebasan beragama berkeyakinan sampai di batas mana kemudian pemerintah boleh melarang, boleh membiarkan. Kan pertanyaannya di situ. Nah, yang kalau kita ngomong teori hak asasi manusia, itu ada namanya forum interno, artinya bagian dari dalam diri kita, forum interno, yang itu tidak boleh dimasuki atau diintervensi oleh negara. Misalnya dalam Muslim, misalnya sholat 5 waktu, itu adalah bagian dari forum interno. Forum interno, negara tidak boleh melarang orang sholat. Negara tidak boleh membatasi orang sholat, karena orang sholat itu forum interno. Sholat itu adalah ibadah dalam diri. Nah, ada namanya forum eksterno, forum di luar itu, forum atau bahasanya ekspresi keberagamaan kita. Keberagamaan kita. Apa contohnya? Tadi saya waktu diskusi juga sudah bilang, contohnya salah satu ekspresinya adalah orang sholat di jalan. Salah satu contohnya. Nah, negara itu bisa membatasi atau melarang orang sholat di jalan, karena itu ekspresi, karena itu mengganggu kenyamanan orang lain segala macam. Di situ kemudian harus kita uji bersama, apakah kemudian yang namanya tugu, misalnya tugu itu adalah forum interno atau eksterno. Itu di situ. Tentu saja bukan orang lain yang kemudian menghakimi, tidak bisa menghakimi. Nah, itu bagian dari kajian Komnas. Jadi memang tidak sesederhana itu kawan-kawan untuk memahami satu masalah. Ada seperti itu. Sama dengan misalnya dulu di Prancis misalnya penggunaan kalung salib, kan ada pelarangan kalung salib gitu ya di sekolah-sekolah gitu. Orang tidak boleh menggunakan simbol agama ke sekolah, apapun agamanya. Nah, penggunaan simbol itu ekspresi, bukan artinya ketika dia tidak memakai itu ya nggak ada masalah gitu. Kecuali negara Prancis melarang orang sholat, orang misa ke gereja dan lain-lain, itu lain soal. Itu bagian yang dikaji oleh Komnas soal hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Itu di situ. Nah, kaitannya dengan pelanggaran HAM, itu pemerintah atau sudah militan. Teorinya begini, yang bertanggung jawab atas pemenuhan, penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM adalah negara atau pemerintah. Duty bearer-nya, pemegang kewajibannya itu pemerintah untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan menegakkan hak asasi manusia, negara.
yang harus dilindungi adalah hak warga negara. Itu di situ. Nah, apakah kemudian pemerintah Kabupaten Kuningan melanggar HAM atau tidak? Saya belum sampai pada kesimpulan itu pelanggaran HAM atau tidak, karena ini belum selesai prosesnya. Tapi itu sudah mencederai prinsip hak asasi manusia dengan yang tadi itu, dengan soal kebebasan beragama berkeyakinan itu. Jadi saya mulai apa yang dilakukan itu mencederai, tetapi bukan kemudian ini ketika status seperti ini bukan kemudian status permanen, karena di hak asasi manusia juga ada soal pemulihan hak. Pemulihan haknya seperti apa? Nah, ini yang kita sedang pikirkan bersama-sama. Seperti apa memulihkan hak-haknya kawan-kawan Sunda Wiwitan yang sudah mengadu ke Komnas. Demikian juga dengan bagaimana dengan yang lain, masyarakat yang keberatan tadi disampaikan. Ya, ini kita jadi hal yang harus dipikirkan bersama-sama. Seperti apa? Nah, pada forum mediasi itu yang saya tawarkan, gitu ya, yang kami tawarkan untuk mencari jalan tengah, itulah yang akan dibicarakan. Tentu saja pertimbangan, ini bukan masalah mayoritas minoritas ya, nggak ada soalnya. Pertimbangan soal aspirasi kelompok lain yang menentang itu juga jadi pertimbangan. Jadi pertimbangan bagaimana kemudian melihat yang menentang itu alasannya seperti apa. Ada yang bilang katanya pemujaan, misalnya. Apakah benar atau tidak? Atau kemudian yang lain, misalnya. Ini kan banyak, isunya jadi banyak. Tapi itulah kemudian yang akan kita bicarakan bersama-sama. Supaya apa? Supaya kita juga sama, gitu ya. Tahu, sama-sama tahu seperti apa sih Sunda Wiwitan itu, misalnya. Kan begitu. Banyak kemudian konflik soal kebebasan beragama berkeyakinan itu karena ketidaktahuan kita. Kurang, kalau maaf, saya karena dari Jawa itu bilang kurang serawung gitulah, kurang saling berkunjung, berdialog gitu ya, bergaul, gitu ya, silaturahmi, gitu. Sehingga saling tidak tahu. Padahal kalau tahu ya kita bisa mengambil sikap yang mungkin jauh lebih baik. Jadi itu ya Mas, tanggapan saya. Terima kasih. Dari paparan Bapak itu kan dalam artian dari sisi kami warga Kuningan kan terkesannya ya Pak, terkesannya tuh seperti warga Kuningan secara umum itu tidak menghargai keberagaman dan lain sebagainya, seperti itu kan. Padahal kita tahu kan dalam artian kita tidak berbicara kasusnya dulu. Kuningan itu, saya sebagai warga Kuningan bangga Pak. Kalau miniatur kebinekaan itu adanya di Kuningan Pak. Bapak lihat Ahmadiyah adanya di mana sih Pak? Bapak lihat non-muslim terbesar di Cigugur adanya di mana sih Pak? Dan lain sebagainya, Dan dalam artian Komnas HAM juga harus bisa mempersempit masalah, tidak diperlebar dalam artian selama ini kebinekaan di Kuningan itu tidak ada masalah Pak. Sampai kalau Bapak bisa searching di Google, ucapan-ucapan itu bisa lahir dari orang-orang Paseban itu sendiri. Saya ambil contoh, Pangeran Gumirat pernah ngomong bahwa keberagaman di sini tidak pernah ada masalah karena di Cigugur satu rumah itu bisa satu beragama Sunda Wiwitan, satu beragama Katolik, itu satu rumah Pak, dan lain sebagainya. Jadi poinnya di Kuningan kebinekaan, keberagaman itu sampai saat ini tidak pernah ada masalah. Saya ucapkan juga kita punya kebanggaan. Saya bangga dengan bupati saya yang keturunan Muslim. Keberagaman juga kan Pak. Dalam artian ketika ini jadi ramai, jadi isu nasional, itu hanya terkait Batu Satangtung itu kan. Batu Satangtung itu jadi dipersempit dulu, keberagaman, intoleran dan lain sebagainya di Kuningan itu jauh dari sisi itu kan. Hanya yang jadi polemik, kenapa Batu Satangtung jadi polemik kan Pak? Itu satu. Yang kedua, dari tadi kan Bapak bercerita bahwa nanti akan memediasi dari pihak Paseban, dari pihak Pemda dan lain sebagainya, tapi tidak pernah bercerita dari sisi masyarakat kan, walaupun nanti tadi diucapin juga kan. Terus ada kesan gini Pak, ya punten,
ketika Bapak udah mengeluarkan rilis tanggal 27, 27. setarnya Komnas HAM itu udah memihak, Pak, bukan mediasi. Karena di posisi itu Bapak udah menekankan harus penghentian A, B, C dan lain sebagainya kan. Terus yang ketiga, ketika ini berdasarkan laporan dari Pak Seban, Pak, atau udah di posisi dari pihak Komnas HAM mencari lebih tahu lebih jauh akar permasalahan ini, Pak. Terima kasih. Karena ini dalam artian kecintaan kita sebagai warga Kuningan, Pak. Dalam artian ketika kita dituduh intoleran, nggak ada, Pak. Teman saya non Muslim banyak, Pak. Teman saya Sunda Wiwitan banyak. Dalam artian ini hanya masalah batu satangtung yang emang harus diselesaikan, benang khususnya harus kita urai dan lain sebagainya. Tapi ketika pihak-pihak di luar Kuningan mengecap kita begini, itu malah memperlebar kita yang tadinya nggak bermusuhan, jadinya kok saya dituduh begitu ya? Seperti itu, Pak. Bapak bisa lihat kuburan di Cigugur, Muslim non Muslim sama. Seperti itu, Pak, poinnya. Terima kasih. Terkait tanggal 27 itu sudah mengeluarkan rilis terkait bahwa penyambutan tanggal itu yang menjadi itu. Tadi saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya terkait rencana mediasi itu, Pak. Kapan akan dilaksanakan dan mungkin ada deadline ya setelah selesai kegiatan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada wakalat Kementerian Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan nomor sekian tentang dasar Paseban sebagai kawasan bangunan cagar budaya. Pada saat itu sesuai sejarah tahun 1925 di mana menyebar agama Jawa Sunda. Jadi kita mengenalnya penghayat Madraisme. Kemudian beralih waktu tanpa ada konferensi pers dan sebagainya, terpampang pelang Kapangeran Gebang Kinabar, Pak, persis di depan Balai Cagar Budaya. Kemudian di dalamnya ternyata terdapat sekeluarga, yaitu mengatasnamakan akun Sunda Wiwitan, Pak. Jadi kita juga ingin tahu dengan mudahnya orang membuat mengganti-ganti pelang. Begitu rekan-rekan media beberapa diantaranya mendapat video tayangan langsung dari pemangku adat keturunan Gebang, Pak. Beliau menyampaikan tidak berhak seseorang menggunakan pelang tersebut karena ada satu turunannya yang sudah Pangeran Merah katanya, Pak. Artinya tidak keluar dari Islam. Kita tanya dasarnya apa? Karena makam ayahanda dari Jatikusuma, yaitu Pangeran Tejabuana, sudah memakai salib, Pak, di makamnya. Berdasarkan tata Sunda, beliau makamnya di bawah satu jenjang, Pak, dari makam Pangeran Marais yang diakui oleh masyarakat bernisankan Muslim, Pak. Jadi begitu bentuk menhir makam ini juga kita sebetulnya bingung mau menetapkan apakah izinnya dari siapa, Kapangeran Gebang Kinabar, cagar budaya atau memang masyarakat. Jadi kita juga Pak, lebih kencang suara di luar yang kita sendiri bingung gitu, Pak, jujur. Kita sulit untuk menengah itu. Barangkali saya kembali ke pertanyaan pertama, esensi apakah sebetulnya IMB, Pak? Dan siapa yang meminta izin tersebut? Terima kasih. Ini jelas sikap Komnas tanggal 27 Juli itu, saya yang mengeluarkan rilis gitu. Itu didasarkan pada pengaduan yang ada. Pengaduan itu kemudian tujuannya pertama jelas meminta untuk menghentikan proses dulu. Menghentikan proses penyegelan, tahapannya. Udah, ini karena sedang ditangani kasusnya, gitu, hentikan semuanya. Artinya ini juga resiprokal, ya. Juga meminta kepada Paseban, gitu ya, secara ini karena untuk juga menghentikan pembangunan. Itu di situ maknanya. Itu jelas, ya. Status quo dulu lah istilahnya. Nah, soal yang tadi, soal misalnya sejarah, terus kemudian masyarakat Kuningan, begini,
mungkin perlu dibedakan juga Kuningan itu sebagai lokasi dengan Kuningan sebagai masyarakat. Itu di situ, artinya kan kalau kita pakai bahasa hukumnya lokus deliktinya ini ada di Kuningan. Itu. Ketika menyebut Kuningan itu membedakan antara tempat dengan masyarakat itu juga kita harus agak jernih juga. Bahwa saya tidak memungkiri bahwa memang ada tuduhan-tuduhan masyarakat Kuningan intoleran segala macam. Tapi saya tadi dalam kesempatan tadi ketemu dengan Forkompimda lain, saya tegas, kita tidak boleh menstigma, tidak boleh dengan mudah memberikan cap atau stigma kepada orang lain. Itu sama, saya percaya bahwa masyarakat Kuningan, ini masyarakat ya, masyarakat Kuningan ini toleran. Saya beberapa kali ke Cigugur, tapi bukan tidak ketemu dengan Pak Seban untuk acara lain. Saya percaya, saya kemarin juga ketika ke lokasi Tugunya itu tadi yang disampaikan soal makam Muslim dan non Muslim berdampingan juga saya lihat sendiri. Jadi ini bukan soal stigma, kalau saya ya. Tapi saya juga menghimbau, makanya saya boleh dikuat ini. Saya menghimbau untuk semua pihak yang punya concern soal kasus, penyelesaian kasus ini untuk sama-sama menahan diri. Tidak melakukan stigmatisasi. Ini semua sedang berupaya, Pak Bupati dengan jajarannya sedang berupaya keras gitu. Pak Seban juga bersedia untuk dialog begitu, dimediasi oleh Komnas. Saya kira kan ini juga hal yang harus dihargai juga bersama-sama. Itu terus terakhir mediasinya. Jadi kami masih harus berunding. Pak Bupati pengennya cepat, saya juga pengennya cepat. Ya saya juga bisa bergeser nangani kasus lain. Karena Komnas HAM setahunnya nerima 3.000 pengaduan. Jadi saya juga pengen cepat Komnas HAM, tapi ada beberapa substansi yang harus disiapkan. Saya kan tidak bisa langsung minggu depan gitu. Tapi saya tadi memberi ancer-ancer gitu ya, ancang-ancang tawaran kalau Pak Bupati dan Pak Seban bersedia itu tanggal berapa, 18-an ya, 18-19 Agustus. Tempatnya nanti nggak tahu di mana begitu. Komnas HAM akan memfasilitasi gitu. Itu harapannya itu, tapi ini baru tawaran ya. Belum tentu disetujui Pak Bupati, belum tentu disetujui Pak Seban, tapi prinsipnya adalah kedua pihak itu bersedia untuk ketemu, dialog, dan itu sudah sebenarnya kan. Pak Seban datang memenuhi undangan Sekda, Pak Bupati juga sudah ke Pak Seban, tapi kan ini dalam rangka silaturahminya. Nah, masih ada banyak yang harus dikerjakan. Saya kira itu ya Mas. Begitu? Terima kasih. Nanti Pak, kalau ada tambahan lagi. Tambahan penguatan aja dari tadi kan penegasan dari BEM kan. Mediasi itu hanya dilakukan oleh pemerintah dengan Pak Seban. Sedangkan pihak luar, artinya masyarakat yang melakukan reaksi ini apakah akan diajak mediasi atau enggak? Tidak. Jadi begini, saya harus tegas di sini. Mediasi Komnas itu hanya mempertemukan pengadu dan teradu. Standarnya itu. Jadi mempertemukan antara pengadu, dalam hal ini Komunitas Sunda Wiwitan, dan teradu dalam hal ini pemerintah Kabupaten Kuningan. Itu yang mediasinya. Bahwa kemudian nanti ada kantor staf presiden menyaksikan sebagai observer atau pihak lain itu nanti. Tapi prinsipnya adalah mempertemukan antara pengadu dan teradu. Begitu. Tapi mencari data Pak. Oh iya. Komnas kepada pihak yang. Oh iya, pastinya iya. Jadi saya pribadi menghimpun informasi sebanyak mungkin. Tidak hanya dari teradu dan pengadu saja. Saya ketemu dengan teman-teman Gus Durian, ketemu dengan teman-teman Lapesdan,
mencari pihak lain, informasi begitu. Jadi itu untuk menambah perspektif informasi. Jadi jangan khawatir bahwa kemudian hanya minta dari pengadu sama teradu saja. Enggak. Banyak informasi yang bisa dilakukan oleh Komnas. Begitu? Saya kira cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak BK, teman-teman, terima kasih semuanya sudah clear, jelas, penjelasan, pertanyaan demi pertanyaan, yang intinya baik Komnas HAM, saya, Kasal Pemerintah Daerah, juga kawan-kawan yang lain, termasuk saya yakinkan pihak Paseban dan juga pihak-pihak yang lain yang mungkin kemarin berkeberatan sedang berpikir untuk mencari solusi yang terbaik demi kemaslahatan Kuningan yang kondusif. Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.